Advokasi Rakyat Asrikan Kupang mengajukan gugatan kepada pemerintah Kota Kupang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait persoalan pengelolaan sampah di TPA Alak yang tidak maksimal dan saat ini kembali terbakar. Berikut informasi selengkapnya. Advokasi Rakyat Asrikan Kupang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Kupang terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Kupang dan pemerintah Kota Kupang terkait penanganan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Alak. Martin Salo, kuasa hukum Arak, menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan karena pemerintah diduga lalai dalam memenuhi hak-hak warganya. Gugatan ini adalah gugatan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini bahwa sebagai warga negara yang mempunyai hak bisa mengajukan gugatan ketika ada pengabaian atau kelalaian dari pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak warga negaranya. Deputi Wahana Lingkungan Hidup Walhi NTT Yuvensius Nango menambahkan bahwa gugatan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kebakaran di TPA Alak telah terjadi sejak 2022 dan belum ada tindakan jelas dari pemerintah. Menurutnya, masalah ini perlu dibawa ke TPUN karena adanya pembiaran yang secara terus-menerus. Tahun terakhir dari 2023 sampai per hari ini 2024, kebakaran di TPA itu terus berlanjut. Kebakaran karena memang masih menggunakan pola yang lama tadi yang sudah disampaikan pemerintah, itu pola open dumping. Sementara pola ini harusnya sudah diganti pola sanitary landfill. Untuk mandat undang-undang dari 2008 5 tahun itu harus sudah mulai ada masa transisinya. Sementara itu, asap tebal dari kebakaran di TPA Alak telah menutupi badan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, terutama bagi para pengais rejeki yang mencari barang-barang bekas. Dampak dari asap tersebut dirasakan oleh warga dan anak-anak kecil yang tinggal di sekitaran TPA. Beberapa dari mereka mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan bahkan ada yang terpaksa dirawat di rumah sakit akibat paparan asap yang berkepanjangan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kejaksaan Tinggi Negeri Nusa Tenggara Timur menggelar turnamen taekwondo. Kegiatan ini berlangsung di Gor Oipoi Oibufu Kota Kupang sejak 12 hingga 14 Juli 2024. Seperti apa keseruannya? Berikut kami tayangkan untuk Anda. Ribuan atlet taekwondo yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur bersaing merebut gelar juara dalam turnamen taekwondo yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Tinggi Nusa Tenggara Timur. Yusri dan Luis, keduanya adalah pelatih taekwondo dari Dojan Mata Ain. Mereka yang saat ini mengikut sertakan para atletnya dalam kompetisi ini mengaku sangat yakin dapat merebut gelar juara dalam kategori Pomse dan Kairugi. Menurutnya ini menjadi ajang unjuk prestasi setiap atletnya untuk mengharumkan nama daerahnya. Kami dari Mata Ain membawa nama rumah sakit untuk tampil, sekaligus membawa nama Mata Ain untuk bisa dilihat dan bisa diketahui bukan hanya masalah batasnya saja, tapi bahwa anak-anak pemain juga kuat dan selalu bisa berprestasi melalui cabang olahraga taekwondo. Harapan kami semoga kedepannya anak-anak yang dari perbatasan juga bisa membawa nama daerahnya dan berkembang ke masa depannya mereka. Tak hanya itu, salah satu atlet wanita, Susan, juga mengaku bersemangat dalam mengikuti turnamen tingkat provinsi ini. Turnamen ini baginya menjadi momen terbaik dalam menunjukkan kualitas diri, khususnya dalam bidang olahraga cabang taekwondo. Saya sangat senang karena bisa ikut turnamen taekwondo di tingkat provinsi. Ini menjadi pengalaman yang paling terindah bagi saya. Tidak lupa juga kami mau berterima kasih kepada sponsor dari Taekwondo merupakan cabang olahraga yang berasal dari negara Korea.
pertandingan di cabang olahraga taekwondo terbagi menjadi kategori Kairugi dan Pomse. Kategori Kairugi adalah pertarungan 1 lawan 1 di arena yang menggunakan teknik yang diperbolehkan sesuai dalam aturan kompetisi. Kemenangan taekwondo dalam kategori Kairugi ditentukan oleh jumlah poin yang diperoleh selama pertandingan berlangsung. Sedangkan Pomse adalah kategori seni yang memperagakan gerakan-gerakan dalam taekwondo. Taekwondo yang mengikuti kategori Pomse akan melakukan 1 atau 2 jurus secara bergantian. Kemenangan ditentukan dari taekwondo yang berhasil memiliki nilai akumulasi tertinggi. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kolaborasi BPOM Kota Kupang bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuka forum konsultasi publik untuk konsistensi pelayanan prima yang mencakup indeks kepuasan masyarakat serta integritas pelayanan publik pada Mall Pelayanan Publik. Forum konsultasi publik FKP dengan tema kolaborasi untuk konsistensi pelayanan prima digelar di Aula Nembrala Kantor Balai POM Kupang pada Senin 15 Juli 2024. Acara yang dihadiri oleh 30 peserta ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran guna memperbaiki sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Pihak BPOM membawakan materi yang disampaikan oleh ahli media BPOM Kupang Etni IR Banunu yang mencakup 6 jenis pelayanan yang tersedia di BPOM Kupang serta tren indeks kepuasan masyarakat atau IKM dari tahun 2020 hingga 2023. Berdasarkan IKM tersebut, aspek yang perlu ditingkatkan meliputi biaya tarif, sarana dan prasarana, serta persyaratan. Selain itu, dalam forum diskusi juga menghadirkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, yakni Kabid Pelayanan Publik DPMDPT, Penina Lauat, yang memaparkan tentang integrasi pelayanan publik dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. MPP di Kota Kupang ini diresmikan pada Oktober 2023 dan telah mengakomodasi 13 instansi dengan jumlah pengunjung meningkat dari 1.432 orang pada Mei dan menjadi 2.487 orang pada Juni. Integrasi pelayanan, integrasi dari berbagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik hadir di satu tempat di MPP Kota Kupang supaya apa? Pelayanan ini semua ada di satu tempat, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Jadi sekali datang di satu tempat tersedia berbagai layanan. Jadi masyarakat yang membutuhkan layanan, berbagai layanan itu bisa selesai di satu tempat. Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan forum konsultasi publik ini dapat menghasilkan langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan prosesif di Kota Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Universitas Nusa Cendana tingkatkan produktivitas masyarakat. Informasinya usai jeda.